Itu dia. Sebuah ledakan besar terjadi pada Minggu malam di kawasan industri Ras Haslavan, Qatar, dekat Doha, salah satu titik paling sensitif dalam energi dunia. Kebakaran terjadi saat dimulainya kembali operasi di fasilitas gas Barzan di dalam kompleks yang dikelola oleh Qatar Energy dan menyebabkan 13 orang tewas serta 66 orang luka-luka. Menurut pembaruan dari otoritas, pada saat ledakan terjadi, Iran langsung menjadi pusat kecurigaan. Wilayah tersebut sedang mengalami ketegangan terbuka dengan Selat Hormuz berada di bawah pengawasan. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran sedang berlangsung di Swiss. Pesawat militer Amerika berada di udara dan ingatan akan serangan Iran baru-baru ini terhadap infrastruktur energi di Teluk masih segar. Ras Haslavan bukanlah fasilitas sembarangan. Tempat ini adalah bagian dari jantung energi Qatar, sebuah negara kecil di peta, tetapi raksasa dalam gas alam. Ketika sebuah struktur sebesar ini meledak, dunia melihat ke arah asapnya dan juga ke konteksnya. Apakah ini benar-benar kecelakaan? Mengapa hal ini terjadi justru sekarang? Bagaimana kegagalan di Ras Haslavan berubah menjadi peringatan politik terhadap Iran? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Ledakan terjadi di kota industri Ras Haslavan di utara Qatar, di dalam struktur Barzan yang terkait dengan pasokan gas lokal. Tim-tim sedang bekerja untuk melanjutkan operasi ketika ledakan dan kebakaran terjadi. Gambar-gambar yang beredar di media sosial menunjukkan cahaya terang dari kejauhan dan sebuah kolom asap yang naik di lokasi kejadian. Tim pertahanan sipil dan otoritas telah dikirim untuk memadamkan api, menolong para pekerja, dan mengisolasi area tersebut. Menteri Energi Qatar, Saad Sherida Al-Kabi, mengatakan bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan operasional, bukan tindakan bermusuhan, dan ekspor gas alam cair Qatar tidak terpengaruh. Pernyataan ini berusaha menutup kemungkinan adanya serangan. Namun, dalam pemberitaan internasional, keraguan itu belum hilang karena Ras Haslavan sudah berada dalam krisis yang lebih besar. Kompleks tersebut telah diawasi dengan lebih ketat sejak serangan Iran sebelumnya terhadap fasilitas energi di kawasan itu, dan Qatar berusaha memulihkan posisinya di tengah ketegangan di Selat Hormuz. Yang menarik perhatian adalah timing politik dari kasus ini. Ledakan itu terjadi pada saat yang sama ketika pemerintahan Trump berusaha mendapatkan komitmen dari Iran terkait inspeksi nuklir, kebebasan navigasi di Hormuz, dan pengendalian eskalasi di Timur Tengah. JG Vance meninggalkan Swiss setelah pembicaraan dan kembali ke pangkalan Joint Base Andrews dengan pesawat resmi, sementara para negosiator teknis akan terus bekerja. Gedung Putih ingin menampilkan momen ini sebagai sebuah kemajuan. Iran yang sedang mendapat tekanan berusaha meyakinkan publiknya bahwa mereka belum menyerah sepenuhnya. Dan di tengah semua itu, sebuah bagian penting dari infrastruktur Qatar meledak. Wakil Presiden Amerika memperlakukan kesepakatan itu sebagai dasar awal, bukan sebagai kesepakatan akhir. Disinilah ledakan di Ras Haslavan menjadi semakin penting. Meskipun ada versi resmi yang menyebutkan kegagalan teknis, kawasan itu tidak sedang berada dalam situasi normal. Pada saat yang sama, pesawat pengisian bahan bakar Amerika KC-135 dan pesawat pengintai maritim P-8 Poseidon terlihat di wilayah tersebut. Gerakan seperti ini tidak terjadi secara kebetulan. Amerika Serikat masih memandang Teluk sebagai wilayah dengan risiko nyata. Iran tahu bahwa Selat Hormuz bisa dipakai sebagai alat tekan. Rezim Iran kehilangan ruang di meja perundingan dan berusaha untuk tidak terlihat kalah di hadapan sekutunya. Karena itu, setiap ledakan pada infrastruktur energi, bahkan jika diklasifikasikan sebagai kecelakaan, menjadi bahan bakar bagi kecurigaan. Qatar juga berada dalam posisi yang sulit. Doha berperan sebagai mediator dalam berbagai krisis di Timur Tengah, berbicara dengan Washington, berdialog dengan kelompok-kelompok di kawasan, dan berusaha mempertahankan peran sebagai jembatan diplomatik. Pada saat yang sama, Qatar bergantung pada citra keamanan untuk menjual gas ke dunia. Sebuah ledakan di Ras Haslavan merusak citra tersebut. Meskipun ekspor tidak terhenti, dampak politik tetap ada. Pesan visual berupa asap membumbung di kawasan energi strategis sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di pasar dan tekanan pada pemerintah.
Korban adalah para pekerja yang berada di fasilitas tersebut saat operasional kembali dimulai. Data terbaru menyebutkan 13 orang tewas dan 66 orang terluka. Pihak berwenang Qatar menyatakan bahwa para korban luka telah menerima perawatan dan kecelakaan tersebut tidak menimbulkan ancaman lingkungan maupun risiko bagi masyarakat di luar area industri. Meskipun begitu, kerugian manusia sangat besar. Keluarga-keluarga terdampak langsung oleh kegagalan yang terjadi di salah satu tempat paling diawasi dan penting di Qatar. Pemerintah Qatar berusaha mengendalikan narasi dengan cepat. Pernyataan bahwa tidak ada sabotase bertujuan untuk menenangkan para investor, pembeli energi, dan sekutu diplomatik. Di masa normal, penjelasan teknis saja sudah cukup. Namun, di Timur Tengah saat ini itu tidak cukup. Iran sedang berada di bawah tekanan. Israel tetap siaga. Hizbullah terus menjadi titik ketegangan di Lebanon. Dan Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer untuk memastikan bahwa rezim Iran tidak mengubah Selat Hormuz menjadi alat pemerasan. Pemerintah Israel memandang Iran sebagai pusat jaringan ancaman yang melibatkan Hizbullah, milisi-milisi regional, dan tekanan nuklir. Negosiasi di Swiss menunjukkan benturan ini. Di satu sisi, fans mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mencapai kemajuan penting, termasuk mekanisme untuk Hormuz, inspeksi nuklir, dan pembicaraan teknis. Di sisi lain, sumber yang terkait dengan rezim Iran mencoba mengecilkan pernyataan Amerika dengan mengatakan bahwa beberapa poin tertentu masih belum disepakati. Perselisihan versi ini menunjukkan bahwa Teheran tidak ingin terlihat dijinakkan oleh Trump. Rezim tersebut membutuhkan keringanan ekonomi, tetapi juga harus tetap menjaga wibawa di hadapan para radikal internalnya. Kembalinya kapal-kapal melalui Selat Hormuz adalah tanda lain dari tekanan terhadap Iran. Jika selat tersebut tetap terbuka, daya tekan itu melemah. Jika para inspektur nuklir kembali, rahasia Iran akan semakin terungkap. Jika negosiasi teknis berjalan di bawah pengawasan Amerika Serikat, rezim tersebut memiliki ruang gerak yang lebih sedikit untuk mengulur waktu. Sementara Qatar menghadapi ledakan tersebut, di sisi lain terlihat bagaimana perang modern menargetkan infrastruktur penting. Ukraina menyerang sebuah pabrik elektronik militer di wilayah Voronezh, Rusia, yang diketahui sebagai pemasok komponen untuk rudal Iskander dan KH-101 serta sistem pansir S-1. Serangan Ukraina tidak memiliki kaitan langsung dengan ras Lavan, tetapi menunjukkan pola yang sama pada saat ini. Pusat-pusat energi, pabrik-pabrik militer, jalur-jalur laut, dan basis logistik menjadi target utama. Siapa yang menguasai infrastruktur, menguasai tekanan. Peringatan juga terjadi di Amerika Serikat setelah informasi jatuhnya helikopter 60R Hawk dari penjaga pantai dekat Sitka, Alaska, dengan pencarian dan penyelamatan yang sedang berlangsung. Kasus ini terpisah dari krisis di Teluk, namun memperkuat Minggu dengan ketegangan operasional tinggi bagi pasukan Amerika. Selat Hormuz tetap diawasi, pesawat Amerika tetap aktif, kapal-kapal melintas dengan hati-hati, fans kembali dari Swiss berbicara tentang kemajuan, dan Teheran berusaha menghindari citra menyerah. Kebakaran terjadi di Qatar, namun tekanan dirasakan di seluruh kawasan Teluk. Saya Myusong Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Myusong Alves.